gua tentunya Hasbi di Rato Rabu Otomotif. Nah, di sini gua sedang berada di Sukabumi. Di sini gua mau ngapain? Yaitu gua mau nemenin temen gua dan dia punya motor yang speknya di atas rata-rata. Nah, nanti kita akan bahas untuk motornya dan juga kita akan temuin temen gua. Langsung aja tanpa basa-basi kita kuy. Oke, akhirnya gue udah nyampe setelah perjalanan jauh tadi dari Jakarta ke Sukabumi. Dan di sini gue nggak sendiri, gue nemuin teman gue bersama dengan Mas siapa? Mas Dwi. Mas Dwi, oke Mas Dwi. Kita dulu pertama ketemu di mana sih Mas Dwi? Kalau nggak salah itu pas di Garut. Di Garut ya, pas Iya, ini gitu. Nah, di Garut. dulu nih gue sempat tertarik nih ngeliat motor lu nih, terutama yang motor ini nih. Ini boleh tahu ada namanya nggak sih motor ini? Namanya Mentis. Mantul. Nah, untuk di motor ini gue lihat nih waktu jalanan sekilas gitu kan gebor gitu. Pasti motor ini udah up dah. Udah gua up. Udah berat. Nah, untuk kapasitas spek mesin ini dari up berapa sih? Dengan spek struknya 3 mili, jadi atas bawah itu jadi 6, sehernya pakai 68, klepnya lebar. Nah, berarti ini udah terbilang dengan motor racing nih guys. Nah, untuk di motor racing ini kan yang gua tahu nih, biasanya motor racing tuh rentan dengan namanya rusak lah, cepat rusak Ya, lah atau nah. apalah. Nah, bagi Mas Dwi itu sendiri nih, ada tipsnya nggak sih untuk perawatan ini? Mungkin kalau tipsnya sendiri sih simple ya, rutin ganti oli, cek saringan filter oli, sama bersihin karbu lah. Itu untuk yang di intinya ya? Ya, untuk intinya itu. Mungkin tambahannya kayak pengapian, terus kabel bodi lebih sering-sering dicek lah. Soalnya yang rentan rusak itu kabel bodi Biasanya? iya, soalnya dia nggak kelihatan kan. Kalau mesin sih masih ada kedengar suara kasar nih, pasti Iya. kita cari-cari apa masalahnya, itu pasti kayak gitu. Nah, itu untuk di tipsnya. Nah, untuk motor ini kan saya dengar Mas Dwi kan sempat mengikuti klub motor nih. Iya. Sebuah klub motor. Pastilah suka touring gitu. Nah, Nah, pengalaman Mas Dwi yang paling jauh di motor pernah dibawa kemana sih? paling jauh Palembang. Palembang. Dari Paling jauh. Dari sini start. dari Sukabumi Dari Palembang. Sukabumi start Palembang. Oh, jauh juga ya itu. Kira-kira nih untuk di perjalanannya ada kendala nggak sih? Untuk motor ini aman sih, motor Palembang aman, alhamdulillah aman, nggak ada kendala sedikit pun. Paling apa ya, ya biasalah badan lemes bawa motor udah pasti nggak konsen lah, pasti kerasanya nggak enak gitu kan motor. Bukan karena faktor juga. Kayaknya bisa jadi sih, faktor bisa jadi. Untuk di barang racing seperti ini tuh mahal nggak sih? Kalau di barang racing sekarang pasarannya lumayan sih ya. Cuman kalau ngejar harga bisa kalah sama hobi. Iya betul. Harga bisa kalah sama hobi. Berarti kalau itu sudah hobi, harga bisa dinantikan. Ya, kalau harga bukan masalah sih sebenarnya. Cuman kalau misalkan kita nggak suka, nggak sayang sama hobi kita, budget yang sedemikian rupa udah, misalkan spare part ini harganya sekian, tapi kita nggak hobi, kita nggak suka, males lah apaan pakai spare part yang mahal-mahal. Padahal yang mahal itu lebih, ibaratnya apa ya, lebih awet juga iya, teruji juga iya. Jadi kayak udah jelas gitu. Udah jelas. Mending mahal sekalian tapi awet. Nah, mending itu. Untuk keunikan motor ini apa sih? Kalau pas Dwi pasti ada gitu. Kayak semacam, wah gue demen banget sama motor gue tuh gara-gara motor itu berkesan banget bagi gue gitu. Kado dari ibu. Kado dari Kado dari ibu waktu umur gua
kelas 3 SMP itu berarti 2010. 2010. 2010. Berarti udah 10 tahun sekarang ya? Udah 10 tahun. Ini motor udah 10 tahun Iya, sekarang. udah 10 tahun. Nah Mas Dwi itu ikut ke klub motor udah berapa tahun? Ikut klub motor itu kalau nggak salah saya masuk 2012. 2012. Kalau nggak salah. Di situ suka dukanya apa sih menurut Mas Dwi? Suka dukanya kalau misalkan pakai motor ini ya. Pakai motor ini kalau gua trouble tengah malam. Trouble tengah malam. Nah, trouble tengah malam masalahnya sepele sih. Cuma si kring putus. Cuman malamnya itu setengah 2 malam. Setengah 2. Berarti itu keadaannya sendiri apa gimana? Iya, sendiri. Waktu itu gua balik dari Solo. Dari Solo. Dari Solo Arah sendirian. Solo ke sini. Arah Solo pulang ke Sukabumi. Sendirian setengah 2 malam trouble. Waktu itu pas gua inget banget tuh pas nyalip bus, motor berbet langsung mati. Wah, apa nih motor gitu. Udah itu berhenti ngedorong adalah 500 meter yang ngedorong sampai nemu restoran tuh, nemu restoran. Untungnya satpamnya baik. Tempat terang gitu. Nyari tempat terang. Soalnya tengah hutan kan, Sumpiyuh itu. Daerah Sumpiyuh ya, Jawa Tengah. Suka dukanya itu. Ternyata pas dicek tuh gara-gara Si kring doang. Iya. Itulah keteledoran kebanyakan orang yang pakai motor itu hal sepele, kebanyakan yang dilupakan hal sepele. Padahal itu sangat menghambat perjalanan asli kalau tengah malam. Jadi untuk misalkan mau touring lebih baik cek terlebih dahulu ya, semuanya. Cek dulu. Entah apapun itu. Enaknya sih kalau misalkan mau touring nih, tips enak banget. Mending bawa ke mekanik lu terdekat ya. Bawa ke mekanik yang udah terpercaya, terdekat. Konsultasikan lah. Nih mas, motor saya kemarin kerasanya kayak gini, motor saya kayak gini. Biar nanti dicek semua, kekurangannya apa dan kelebihannya itu buat nilai plus lu saat berkendara gitu. Jadi kita bisa tahu ya dari situ. Nah untuk di motor spek 200 cc berarti ini ya jatuhnya ya? Jatuhnya 200 lah bulatnya. 200 cc ini konsumsi bensinnya borosnya sih? Untuk bensin sendiri sih nggak terlalu boros ya. Dibilang boros, ya boros karena cc gede. Dibilang irit, ya irit. Karena dari sini gue perjalanan misalkan 4 jam perjalanan itu cuman full tank nyisa 1/4 lah. Dari full tank itu nyisa 1/4. 4 jam perjalanan. 4 jam perjalanan di situ. Iya. Terus ini kan untuk di karbunya karbu apa? Karbu pakai PE28, cuma di Lemar jadi 30. Nah. Di situ kan tiap orang ya masing-masing suka ada settingan tersendiri nih. Nah untuk di Mas Dwi sendiri ada nggak sih untuk settingan Mas Dwi gitu? Misalkan kalau jalan jauh, entah itu kondisinya panas atau hujan, itu ada trik tersendiri nggak sih untuk di settingan? Kalau gua sih triknya buat settingan karbu, kita lihat trek yang akan dilalui ya. Yang pertama itu yang akan dilaluinya seperti apa, cuacanya panas kah, dingin kah? Kita di situ lihat cuaca juga. Dan kalau misalkan cuaca dingin ya kita keringkan. Kalau misalkan cuaca panas dibasahkan. Dibasahin. Maksudnya dibasahin itu tuh seperti apa sih? Jadi borosin dikit lah. Oh diborosin. Kalau cuaca panas diborosin, kalau cuaca hujan dikeringin. Jadi intinya kalau misalkan pas cuaca lagi panas nih, kita borosin di karbunya. Di karbunya diborosin. Konsumsi bahan bakarnya. Sebenarnya diborosin itu ngejaga biar nggak overhead sih. Nggak overhead. Iya, nggak overhead. Soalnya fatal juga itu ya nanti. Sangat menghambat. Biar nggak overhead. Oke nih untuk di motor Mas Dwi ini apa aja sih yang dirubah untuk di motor ini? Oke, saya jelasin ya. Mungkin yang pertama dari kaki-kaki. Kaki-kaki gua pakai ban Sport MP76. Sport MP76. Iya, FDR MP76. Untuk ban, untuk velg depan pakai NK. Original F1ZR. Untuk velgnya. Yang belakang pakai BID
ring 160 per 17, 160 per 17. Yang depan 140 per 17 juga. Untuk bannya 90 per 80 ring 17. Nah itu untuk di kaki-kaki ya. Kenapa sih harus memakai ban yang MP7 itu? Sebenarnya tergantung selera juga ya, tergantung selera iya, tergantung isi kantong iya. Karena apa? Kita kalau misalkan jalan jauh nih, kalau jalan jauh kan kita nggak tahu trek. Iya. Entah itu basah, entah itu kering kan kita nggak tahu. Antisipasinya ya ini dengan ban ini. Antisipasi pertama yang gua lakuin gitu loh. Ini pakai ban ini. Udahlah, kalau jalan jauh atau dekat udah pasti aman. Tergantung kita bawa motor kayak gimana. Berarti udah aman banget ya kalau udah pakai ban ini. Ya, udah aman lah. Nah, selain kaki-kaki apa lagi? Selain kaki-kaki mungkin untuk pengereman gua pakai RCB yang ukuran 14 mm. Yang gede, yang big. Untuk pengereman depan full RCB, kepala babinya juga RCB juga. Kepala babi RCB. Terus ada tambahan sedikit aksesoris tuh stabilizer. Iya, stabilizer. Nah ini nih kegunaan untuk stabilizer itu apa sih? Untuk stabilizer sendiri sih yang gua rasain tuh kalau misalkan gua udah lelah ya, udah lelah bawa motor nih, otomatis kan stang itu goyang-goyang sendiri. Iya. Kita tinggal setting aja stabilizer biar keras. Waktu jalan lurus tuh tinggal setting dikerasin, jadi otomatis kan si ban lurus gitu kan, tegak terus gitu. Nah enaknya kayak gitu. Biar stabil. Iya, biar stabil. Untuk kegunaannya. Terus untuk di mesinnya nih, dalam mesinnya? Untuk dalaman mesin sih nggak terlalu banyak sih yang gue rubah ya. Paling struknya, seher, cam, sama klep. Untuk struknya 3 mili, untuk camnya custom, dan klepnya 2523. 2523. Iya, 2523. Untuk di mesin yang udah ini tuh ada kendala nggak sih? Kalau mesin sih kendala kebanyakan dari rumah kupling. Rata-rata dari rumah kupling. Rata-rata dari rumah kupling. Biasanya kayak gimana tuh kendala itu kalau di rumah kupling? Selip sih enggak, cuman ada suara gejreg kayak gitulah. Bikin gak enak di telinga gitu kan suaranya. Tapi nggak masalah juga sih sebenarnya, cuman ya kurang ini aja kalau misalkan dipanasin gitu kan. Suaranya mengganggu telinga lah pokoknya. Nah, untuk di knalpot juga ya, udah knalpot ini sebenarnya hobi ya, ngeberisikin orang knalpot ini tuh. Tapi emang penting ya, keperluan mesin juga kan, keperluan mesin juga biar tenaganya benar-benar free flow lah. Iya, biar keluar gitu. Biar keluar. Bisa nggak sih kalau ganti sama knalpot standar atau misalnya? Bisa sih, dengan cuman spek mesin kayak gini. Ya bisa, nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman yang ditakutkan itu ngedrop mesinnya, jebol lah. Karena mungkin si angin yang keluar dari mesin itu nggak ketiup ke belakang kalau pakai standar. Terutama yang paling penting dari pipanya. Ya, dari pipa bisa. Semakin besar itu semakin bagus juga untuk pembuangannya. Biasanya si knalpot ini pengaruhnya tuh kerasa lah. Di RPM bawah atau atas kerasa banget. Nah, di sini juga untuk di kelistrikannya ada yang dirubah juga sih. Kelistrikan gua full web. Full web. Iya, full web. Mungkin rubah sedikit di spool ya. Spoolnya dirubah, terus kiproknya gua ganti pakai tiger. Pakai tiger. Iya, pakai untuk kiprok di tiger. CDI gua pakai IMAX 24 step. BRT. Untuk di busi masih pakai standar. Gua saranin ya ke teman-teman semua, busi mending pakai standar. Iya. Kalau kata teman-teman yang lain ada juga yang bilang pakai iridium, pakai ini emang lebih enak gitu kan. Cuman ketahanannya itu kurang ya. Iya, kurang menjamin lah.
Kalau standar insya Allah menjamin. Dan itu yang dirasain sama Mas Dwi itu sendiri ya? Ya, yang Selama gua ini. rasain, nggak tahu lah Ah. kalau teman-teman enaknya apa ya. Emang tiap orang itu kan beda-beda, Nah, beda-beda. untuk di shop Untuk shock masih standar, standar dari masih Satria aja. standar dari Satria bawaan 2010. Untuk yang depan udah gua ribuan. Hmm. Untuk yang depan Dan ini untuk di step-stepnya ini Mas Dwi bikin sendiri apa? ini ada sih orang yang bikin underbone tapi custom dari plat besi kayak gini. Bahannya udah sih gini. Bahannya asli besi. Berapa mili ya? 3 milian lah. Kira-kira ini ya. 3 sampai 4 milian lah. Dan itu udah teruji juga ketahanannya. Oh, ketahanannya udah teruji, cuman jalurnya doang yang habis nih. Kalau dipakai jatuh ya paling jalurnya doang yang habis. Nah, kepuasan tersendiri untuk Mas Dwi itu bagi motornya apa sih? Kepuasan gua sih sebenarnya motor ini dibilang spesial, ya spesial. Karena emang bobot motornya tuh agak enteng ya, agak enteng, ramping, simple lah. Tapi Iya. tenaganya itu yang bikin puas itu kan. Di saat ada yang ibaratnya apa ya, yang ngejek di jalan atau kayak gimana tuh bisa ngejar lah, nggak takut ketinggalan. Jadi siap geber kapanpun ya. Siap geber kapanpun lah. Nah, ada nggak sih tips-tips dari Mas Dwi untuk teman-teman nih, kira-kira misalkan ada yang sekiranya pengen merubah juga motornya gitu, hal yang Kalau- perlu disiapkan apa aja gitu. Sebenarnya kalau hal yang disiapkan untuk merubah motor tuh budget. Pertama budget. Pertama budget, Hmm. 2 keinginan, ketiga keingintahuan tentang motor lu. Itu sih sebenarnya. Soalnya sekarang kalau misalkan lu bawa ke bengkel, Hmm. bengkel yang bukan biasa lu bongkar atau enggak lu kenal, Hmm. biasanya si mekanik itu nipu. Biasanya Biasanya emang kayak rata-rata gitu. cuman nggak Rata-rata. semuanya. Cuman nggak semua bengkel kayak gitu. Hmm. Cuma yang saya tahu pasti ada aja yang kayak gitu. Iya. Budget habis sekian juta, taunya motornya sebulan udah jebol lagi. Gitu. Gua terakhir bongkar ini tuh tahun 2018. 2018 Sekarang 2020. berarti udah 2 tahun ya. Udah 2 tahun. Terakhir dibongkar itu ini balik dari Palembang. Balik dari Palembang bongkar Hmm. sampai kemarin berangkat lagi ke Jogja itu akhir tahun kemarin. Hmm. Alhamdulillah motor nggak ada kendala sih. Nggak ada kendala. Motor nggak ada kendala, aman. Berarti udah hitung awet juga ya. Awet. Nah itu pentingnya kita jangan sayang lah di saat lu suka sama motor, lu mau modif motor lu, jangan pakai barang murah. Mending harga mahal tapi kualitas oke. Iya benar. Kayak gitu. Oke, baik, segitu aja video dari gua tentang review motornya Mas Dwi bernama Simantis ini. Nah, nanti untuk di video keduanya, part keduanya gua akan bahas motornya Mas Dwi satunya lagi, yaitu bernama siapa Mas Dwi? Sibelut. Nah, kalian pasti penasaran kan untuk di motor trailnya yang bernama Sibelut itu. Jadi jangan lupa pantengin terus channelnya ya. Dah.